Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailis, mahasiswa apoteker Universitas Muhammadiyah Kudus, yang saat ini melakukan praktek kerja profesi apoteker di Ukot Herbal Indo Malang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang penarikan dan pemusnahan obat tradisional. Baik, yang pertama yaitu tentang penarikan. Penarikan sendiri yaitu proses atau tindakan untuk menarik obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan dari peredaran. Untuk penggolongan penarikan obat tradisional yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penarikan kelas 1, yang kedua, penarikan kelas 2. Untuk penarikan kelas 1 sendiri yaitu penarikan terhadap obat tradisional yang terbukti mengandung bahan kimia obat atau mikroba. Untuk penarikan kelas 2 yaitu penarikan terhadap obat tradisional yang terbukti tidak memenuhi persyaratan seperti keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu. Untuk selanjutnya yaitu kriteria penarikan. Untuk kriteria penarikan kelas 1 yaitu ada dua. Yang pertama mengandung bahan kimia, yang kedua mengandung bakteri. Untuk kriteria penarikan kelas 2 yaitu ada 3. Yang pertama tidak memenuhi persyaratan mutu, yang kedua mengandung bahan yang berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanan, khasiat, manfaat, mutu, dan penandaan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Yang terakhir yaitu penandaan tidak sesuai dengan persetujuan izin edar. Selanjutnya yaitu ada dasar penarikan obat tradisional. Yang pertama yaitu temuan hasil inspeksi. Misalnya dari hasil inspeksinya ditemukan sediaan yang tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan penarikan seperti barang palsu. Yang kedua yaitu hasil sampling dan pengujian. Misal dari hasil pengujiannya ada obat yang tidak memenuhi persyaratan seperti khasiat, mutu, keamanan, maka harus dilakukan penarikan. Yang ketiga yaitu hasil kajian terhadap keamanan dan khasiat obat. Misalnya seperti ada kajian dari beberapa penelitian, ternyata hasil penelitiannya itu menunjukkan tidak aman konsumsi atau obatnya tidak berkhasiat, maka juga dilakukan penarikan. Yang terakhir yaitu keluhan masyarakat. Misal terjadi efek samping, kemudian terjadi perubahan warna pada sediaan. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu membahas tentang pemusnahan. Pemusnahan sendiri yaitu obat yang tidak terpakai karena kadaluarsa atau rusak ataupun mutunya sudah tidak memenuhi standar. Obat tradisional yang telah ditarik dari peredaran oleh pemegang izin edar wajib dilakukan pemusnahan. Untuk tujuan pemusnahan sendiri yaitu yang pertama melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat. Yang kedua menghindari pembiayaan seperti biaya penyimpanan, pemeliharaan, kemudian penjagaan. Yang ketiga yaitu menjaga keselamatan kerja. Yang terakhir menghindarkan diri dari pengotoran lingkungan. Untuk syarat pemusnahan obat sendiri yaitu yang pertama produk tidak memenuhi persyaratan mutu. Misal terjadi perubahan warna pada sediaan yang awalnya bening kemudian menjadi keruh. Bisa jadi juga kemasannya rusak atau warna kemasannya memudar, maka dilakukan pemusnahan. Yang kedua yaitu telah kadaluarsa. Obat yang telah kadaluarsa maka dilakukan pemusnahan. Yang ketiga yaitu dicabut izin edarnya. Obat yang tidak bisa diedarkan maka dilakukan pemusnahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemegang izin edar wajib membuat. Yang pertama yaitu membuat berita acara pemusnahan. Yang kedua yaitu laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Kepala Badan POM. Ini contoh berita acara pemusnahan yang berisi tentang hari, tanggal, dan tempat lokasi pemusnahan. Kemudian saksi-saksi, kemudian nama obat yang dimusnahkan, kemudian bentuk sediaan yang dimusnahkan,
nomor izin edar, jumlah obat, nomor bed, cara pemusnahan, kemudian nama dan tanda tangan pihak yang memusnahkan serta saksi-saksi. Selanjutnya yaitu cara memusnahkan obat yang rusak. Yang pertama, pisahkan isi obat dari kemasannya. Yang kedua, lepaskan label yang melekat di bagian luarnya, kemudian rusak kemasan botol. Yang ketiga, buang dan gunting dus obat. Yang keempat, buang isi obat melalui saluran air yang mengalir atau dikubur ke dalam tanah. Pemusnahan yang dilakukan oleh pemegang izin edar wajib memenuhi ketentuan. Yang pertama, tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Yang ketiga, disaksikan oleh petugas. Untuk sanksi sendiri yaitu pemilik izin edar yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini atau pemilik obat yang tidak memenuhi standar dapat dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama, peringatan, misal teguran secara lisan, kemudian diberi surat peringatan biasanya 2-3 kali. Yang kedua yaitu penghentian sementara kegiatan. Yang ketiga, surat izin edarnya ditahan. Kemudian yang terakhir, penarikan izin edar. Baik, di sini mungkin teman-teman ingin membuka regulasi tentang penarikan dan pemusnahan obat tradisional. Di sini saya sudah mencantumkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.